Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wa umur sya'bina wa baladina wansurna wal muslimin al mazlumin fi Filistin fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita khususnya yang terkena musibah di berbagai wilayah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menolong kita dan umat khususnya terzolimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Wabilus Sayyib, dan kita masih bersama hadits Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari Muslim ketika Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi. Aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku, dan aku bersamanya saat ia mengingatku, saat ia berzikir kepadaku. Dan apabila dia mengingatku sendirian, maka aku mengingatnya dalam diriku. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ini hadits qudsi yang sangat luar biasa dan dijelaskan para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, al-hath ala al-ikthar min dzikrillah. Ini adalah hadis yang menganjurkan kita untuk banyak-banyak ingat dan berzikir kepada Allah. Karena bagaimana tidak, wa anna ma'ahu idza dzakarani, aku bersama hambaku ketika ia berzikir kepada diriku. Dan telah kita jelaskan ini ma'iyah khasah, kebersamaan secara khusus.
yang membuat seorang hamba bisa tersenyum di tengah puing-puing musibah. Karena kebersamaan secara khusus memberikan kekuatan, memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, sebagaimana kenyamanan Nabi Musa ketika berada di kondisi genting, depan hamparan laut dan di belakang adalah tentara Firaun. Tapi Nabi Musa tidak terpengaruh. Bahkan ketika sebagian rombongan terpengaruh dengan suasana dan pesimis dan mengarah pada keputusasaan, seraya menyatakan inna lamudrakun, kita akan tertangkap, kita akan terkejar. Tapi Nabi Musa mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak tidak akan tersusul dan tidak akan tertangkap. Kenapa? Karena Rabbku bersama aku dan Ia akan memberikan petunjuk. Berarti pada saat mengatakan itu belum ada petunjuk, karena ada huruf sin sayahdin, sin fathah sayahdin. Itu menunjukkan saat Nabi Musa mengatakan tersebut belum ada petunjuk, karena petunjuknya akan kelak. Jadi walaupun belum ada petunjuk, misalnya orang mengatakan ya jelaslah Nabi kan dapat wahyu, iya, tapi pada saat mengatakan itu dalam kondisi belum ada wahyu turun. Jadi kalau kita lihat di titik di detik itu, ya sama kayak kita. Yang membedakan adalah kita sering lupa ingat sama Allah. Nabi Musa senantiasa ingat sama Allah. Itu hal yang penting. Wa anna ma'ahu idza dzakarani. Lalu kita lanjutkan jemaah sekalian. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Lalu Allah berfirman, dan jika hambaku mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Apa maksudnya? Hadirin Allah muliakan, Allah menyatakan jika dia mengingatku dalam dirinya, maksudnya munfaridan anin nas. Seseorang atau ibu-ibu ingat Allah ketika nggak ada siapa-siapa, ketika sedang sendirian, ketika suami sedang pergi, suami sedang dinas, suami sedang ke kantor, rumah kosong, atau anak-anak sekolah atau kuliah, atau anak-anak tidur masih kecil-kecil, lalu kita bisa bebas melakukan apa yang kita inginkan di ruang tamu atau di kamar. Wifi bagus, semua bisa diakses. Kita mau telepon si A, si B, si C bisa. Kita mau curhat sama si A, si B, si C bisa. Tapi pada saat itu kita memilih untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau mau macam-macam
macam di situ waktunya, di situ saatnya. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa. Maka pada saat itu ibu-ibu berzikir dengan lisan ibu-ibu sekalian, bertasbih, bertahmid. Dan ibu-ibu sekalian merasa diawasi oleh Allah. Ingat bahwa Allah maha melihat, maha mendengar. Maka lahir rasa takut untuk berbuat macam-macam, walaupun suami nggak tahu, walaupun anak-anak nggak tahu, walaupun nggak ada seorang pun tahu. Tapi kita takut melakukan hal yang aneh-aneh macam-macam. Kenapa? Karena kita ingat sama Allah, dan kita ingat Allah itu maha melihat, maha mendengar. Wa tadhakkaru 'azamatahu. Lalu ulama mengatakan seperti Syekh bin Baz rahimahullah melanjutkan, dan ia teringat kemaha besaran dan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Gitu. Bahwa Allah dengan mudah mampu menghukumnya, mengazabnya kalau dia macam-macam, dan Allah dengan mudah mengangkatnya, memberikan keberkahan dan memuliakannya jika dia tetap on track, ingat sama Allah SWT. Dan itu yang dia ingat. Lalu dia ingat hak Allah, kata para ulama, ketika dia sedang sendirian. Allah punya hak. Ini mata dikasih Allah, berarti Allah punya hak yang harus saya tunaikan dengan mata saya. Ini telinga yang dikasih sama Allah, maka ada hak yang harus saya tunaikan. Lisan ini dikasih sama Allah, maka Allah punya hak yang harus saya tunaikan. Jadi dia bisa ingat itu padahal sedang sendirian. Wa yarjuhu wa yusinu bihi dhann. Dan di saat kesedihan itu dia berharap sama Allah, dan dia husnudzan sama Allah, dan dia ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Dan bisa juga pada saat itu kesendirian juga bisa atau mencakup pada saat seseorang itu merasa ditinggalkan banyak pihak. Ketika teman-temannya ninggalin dia karena sebuah masalah atau ada sesuatu, saudara-saudaranya menjauhi dia, dan pada saat itu dia ingat sama Allah SWT, dan dia berharap hanya kepada Allah di tengah-tengah kesendirian itu, dan husnudzon sama Allah. Jadi walaupun ditinggalkan A, B, C, D, A nggak mau sama dia lagi, B menjauhi dia, C nggak mau dekat-dekat, tapi dia husnudzon sama Allah, dia baik sangka sama Allah, dan dia berusaha mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, nggak mungkin Allah mentakdirkan ini sia-sia. Maka apa yang terjadi? Maka Allah akan ingat dia dalam dirinya. Allah akan ingat dia dalam dirinya. Allahu Akbar. Allah ingat dia dalam dirinya.
Hal ini menunjukkan keutamaan berzikir dalam diri kita dan berzikir di saat-saat kita sendiri atau berzikir pada saat-saat kita ditinggalkan, yang intinya tidak ada yang tahu bahwa kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pernah mengatakan, dan penting buat ibu sekalian karena kita tahu Aisyah adalah teladan bagi setiap wanita, la an adhkurallaha fi nafsi ahabbu ilayya min an adhkurahu bilisani sabaina marrah. Aku mengingat Allah dalam hatiku, dalam diriku, lebih aku cintai daripada aku mengingat Allah dengan lisanku sebanyak 70 kali. Kenapa? Dan ini semakin menajamkan pembahasan kita sebelumnya. Karena nggak semua orang yang berzikir dengan lisan itu berzikir dalam dirinya. Kita baca, misalnya kita baca zikir ba'da sholat, banyak orang jangankan berzikir dengan dalam dirinya, dia ngerti aja nggak apa yang dia baca, gitu loh. Misalnya baca Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya, atau Allahumma la mani alima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kalau orang nggak ngerti apa artinya, gimana dia bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirinya? Tapi kalau orang udah ingat Allah dalam dirinya, dia akan ucapkan dengan lisan. Karena kan lisan itu mir'atul qalbi, kata para ulama. Lisan itu cerminan hati. Kita tuh nggak bisa belah dada seseorang, tapi dari cara seseorang itu berbicara, memilih kata, apalagi di kehidupan real sehari-hari, bukan di panggung. Jadi kita punya teman yang setiap hari kita ngadepin masalah sama dia, ngadepin problem sama dia, ngadepin kasus sama dia, dan kita nggak pernah dengar kecuali kata-kata positif, kata-kata baik, lembut, tapi tidak kehilangan ketegasan. Maka al-lisanu mir'atul qalbi, lisan itu cerminan hati. Dan menariknya, kalau nggak salah dibawakan Ibnu Battal, bahwa sebagian tabi'in pernah menyampaikan, madama qalbu rajuli yadhkurullaha ta'ala fahuwa fi shalah wa in kana fi suq. Hati seorang hamba itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa fi shalah, maka dia dalam kondisi sholat. Jadi kalau kita ingat sama Allah dengan di hati kita, maka kita seperti orang sholat. Walaupun kita berada di pasar, walaupun kita berada di mall, maksudnya kita tahu pasar dengan tempat sholat, masjid, itu dua kutub yang berbeda, sebagaimana dijelaskan Nabi SAW. Jadi perbedaan derajatnya itu bukan 20 derajat, 30 derajat, 45 derajat. Tapi kalau di pasar atau di mall kita ingat sama Allah, kita seperti orang sholat. Wa in taharraka bidzalika lisani wa syafatan fa huwa a'zam. Dan kalau mengingat Allah dalam diri itu didukung
dengan gerakan atau ucapan lisan dan kedua bibir kita, maka itu yang a'zam, itu yang paling baik, paling tinggi. Ketika mengingat Allah dalam hati atau dalam diri kita dipadukan dengan ucapan lisan, itu yang paling bagus, itu yang paling baik. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi yang paling bagus itu perpaduan antara mengingat Allah dalam diri kita, lalu kita ungkapkan dengan lisan subhanallah walhamdulillah, terus kita ingat subhanallah itu maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji itu kita ingat nikmat-nikmat Allah, dan seterusnya. Itu poin jemaah, dan Allah akan ingat kita dalam dirinya. Itu luar biasa, itu luar biasa, itu keutamaan besar, dan itu keindahan. Allah Ta'ala bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanya mengenai perceraian dengan alasan selama 3 tahun menikah saya tidak menerima bimbingan tentang dunia dan akhirat dari suami selayaknya imam dan kepala keluarga, dan alasan lainnya seperti suami tidak bisa berkomunikasi dengan baik ketika ada masalah, tidak memberikan arahan yang tepat, juga terkait parenting suami tidak banyak membantu dalam memberikan masukan terkait masalah-masalah tersebut. Seringnya saya menerima perilaku silent treatment dari suami sehingga saat ini saya hilang arah dan mati rasa sama suami. Pertanyaannya, apakah alasan tersebut cukup untuk mengajukan cerai yang menurut saya cukup fatal untuk menjalani kehidupan rumah tangga selanjutnya? Sementara jika saya melanjutkan akan sulit bagi saya untuk menerima kembali perasaan suami. Yang pertama, untuk penanya dan semoga untuk kita semua, semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita. Perceraian itu hal pelik, dan nasihat para ulama atau masyayikh sebelum mulai perceraian, istikharahkan, lalu musyawarahkan secara khusus, secara private dengan ahli ilmu atau guru yang punya kapasitas, karena setiap kasus seringkali beda, dan lebih dari 1-2 masya yang menyampaikan masalah perceraian sulit untuk diputuskan di sesi tanya jawab di majelis umum. Bahkan sebagian ulama nggak mau. Bahkan sebagian ulama klasik nggak berani berbicara tentang masalah ini karena konsekuensinya besar dan pelik. Itu poin. Walaupun sebagian para ulama fikih menyatakan bahwa apabila pernikahan itu membuat agama seorang wanita itu rusak atau
membuat mentalnya rusak atau sakit, mental illness gitu, atau membuat agama dan mental anak-anak rusak atau terpuruk, maka dia bisa minta cerai dan dibolehkan oleh syara. Bahkan kalau udah berkaitan dengan agama, bisa jadi bukan hanya sekedar mubah. Namun kan yang jadi masalah, sesuai nggak itu di kasus kita, atau sesuai tidak di kondisi seorang wanita tersebut. Nah itu kan yang nggak mudah. Itu poin. Dan apalagi dalam hadis Nabi SAW melarang untuk memutuskan sebuah sengketa atau perkara dua orang sebelum mendengar dari kedua belah pihak. Sebelum mendengar dari kedua belah pihak. Jadi sekali lagi ini nggak mudah, tapi paling nggak sebelum bertanya itu kira-kira gambaran umumnya apabila pernikahan membuat agama seorang wanita itu rusak atau terpuruk atau mentalnya jadi sakit, mental illness, atau anak-anak. Karena sebagian kasus padahal kondisinya sudah sangat parah lalu tetap bertahan dengan dalih anak-anak. Saya nggak mau anak-anak misalnya tumbuh tanpa ayah atau tumbuh dengan kondisi rumah tangganya atau keluarganya hancur, padahal dengan kondisi keluarga kayak gini itu ngerusak anak-anak. Karena kalau anak-anak melihat setiap hari orang tuanya ribut, ibunya dipukul, nanti ibunya ditampar, nanti ibunya dikata-katain dengan nama-nama binatang, lalu anak lihat ibunya dijambak, didorong, lalu ibunya memar-memar, ternyata karena perbuatan ayahnya. Saya mau tanya, itu ngerusak mentalitas anak nggak? Rusak. Padahal kalau bercerai, iya dia anak kehilangan figur pemimpin, tapi dia nggak ngeliat ibunya digebukin, dia nggak akan lihat ibunya disakiti, dia nggak ngelihat ibunya memar-memar karena ayahnya. Dan toh ketika itu dipaksakan, dia juga nggak dapat figur ayah. Tapi kan dia nggak dapat figur ayah. Maksudnya, iya, emang kalau bertahan dapat figur ayah dengan dilihat ayahnya mukulin ibunya, nggak dapat. Justru figur yang rusak, bahaya. Lebih baik kosong-kosong daripada 01, 02, 03 atau 04, artinya, atau mendingan kosong-kosong daripada -1, -2, -3, -4. Itu poinnya. Karena kita sering melupakan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, tapi diskusikan dulu masalah-masalah seperti itu paling. Allah ta'ala bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim, para ulama, ustadz, keluarga, tim, serta kaum muslimin iman murada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, saya pernah menyelak antrian bus. Jadi kondisinya di saat tempat duduk bus sudah penuh, tugasnya mempersilakan yang mau berdiri untuk naik. Kondisinya saat itu baru datang dan dengan cepat saya langsung respon untuk naik dengan tidak antri ke belakang karena saya pikir memang tidak ada lagi yang mau naik lagi. Tapi ternyata di antrian bus itu ada yang mau naik juga. Tapi karena posisi sudah di tangga bus, saya pikir tidak ada apa-apa dan saya tetap melanjutkan untuk naik. Ternyata setelah itu sang petugas secara tidak langsung menegur saya agar tidak menyelak antrian. Di situ saya langsung berpikir berarti tadi saya menyelak dan sangat merasa bersalah karena merasa zalim kepada yang saya selak. Mohon nasihatnya bagaimana supaya lepas dari dosa zalim itu pada hari kiamat, karena orang-orang itu tidak saya kenali. Saya takut pahala saya diambil ataupun dosa-dosa orang dilimpahkan ke saya. Jazakallahu khairan. Ayah, ini juga contoh, ini penting, ini keseharian. Nyelak antrian, terus nyerobot kalau ibu-ibu nyetir mobil gitu ya. Terus apa lagi biasanya yang kayaknya itu ini kan bukan dosa, udah biasa, padahal itu dosa, itu zalim. Nyerobot antrian, terus mobil masuk sana masuk sini, terus berhenti sembarangan juga. Kalau kita naik mobil berhenti sembarangan, akhirnya di belakang macet. Terus apa lagi? Jemput anak gitu loh, udah sampai anaknya masih nggak jelas di mana, ditungguin aja di depan. Harusnya kan dia harus tawaf lagi 1 lap, nggak mau ribet, ditungguin gitu lah, akhirnya ngantri. Terus apa lagi? Nah, ini jajan bakso gitu, kalau merasa langganan langsung. Terus banyak lah gitu-gitu tuh, kita nggak sadar. Apalagi sih biasa? Apa? Oh ya, polusi suara ya. Padahal bisa atau disengaja biar keren ya. Tapi itu kan bukan ibu-ibu, itu mah cowok lah. Ini ibu-ibu. Kayaknya saya nggak pernah dengar ada ibu-ibu melakukan itu tuh. Apa? Oh, sen kiri tapi belok kanan. Nah, ini kayak ikonik banget. Kayak pengalaman itu di belakang. Sen kiri tiba-tiba ngambil kanan. Masya Allah. Nah itu tuh jamaah sekalian, hal-hal simpel kayaknya nggak ada beban tapi fatal. Nah disitulah fungsi iman dan disitulah fungsi kajian kita. Jadi tapi insya Allah ya, kalau penanya ya, ini kan belum nggak ada maksud ya, nggak ada maksud. Tapi perasaan bersalah begitu ditegur sama petugas, itulah yang salah satu tujuan kajian kita. Ketika penanya langsung ingat nanti akan disidang di hari kiamat, lalu pahala saya nanti bisa jadi diambil atau dosa orang terus ditransferkan, pola pikir ini tidak akan lahir kecuali dari apa? Dari rahim yang bernama zikrullah, ingat sama Allah. Nah ini fungsinya ini loh. Jadi zikrullah itu, mengingat Allah dalam diri kita, itu luas sekali dampaknya dan merubah banyak hal di dalam kehidupan sehari-hari. Membuat orang nggak akan zolimi pihak lain, nggak akan nyerobot gitu, nggak akan sen kiri belok kanan,
Tapi biasanya nggak sengaja kalau itu tuh. Bukan niat. Sen kiri belok kanan itu semoga dapat uzur ya, gitu lah. Gak ada maksud gitu loh. Tapi kalau nyerobot kan emang sengaja. Serobot, nyelap tuh sengaja. Kalau lampu merah, itu sengaja tuh. Lampu merah, terus apa lagi? Lampu merah sering banget. Berhenti di apa? Oh, di depan garis kalau merah tuh. Kan nggak boleh. Itulah. Apa lagi? Iya, nggak boleh U-turn, nggak boleh muter balik gitu. Kenapa? Emang nggak ngelihat yang saya nggak lihat polisi. Nah itu, jadi saya muter balik. Itu mas saya lihat, yang saya nggak lihat polisinya nggak ada. Gitu. Nah itu kan nggak boleh belok kanan, kita belok kanan. Nggak boleh belok kiri, atau belok kiri nggak langsung, tetap aja di klakson gitu. Gitu. Dan kadang-kadang sengaja gitu, sebagian anak-anak yang masih belok kiri kan nggak boleh langsung kan, kecuali ada di beberapa persimpangan yang memang ada tandanya. Terus kita di ini kedua ketiga kita klaksonin aja, bener di jalan, udah di jalan ada ditilang habis itu. Nah itu nggak benar itu. Jadi hadir hal-hal yang sesederhana itu tuh menjadikan ingat sama Allah itu pengubah yang beda. Kita nggak akan macam-macam, dah ingat sama Allah. Jadi intinya kalau penanya ya, semoga nggak sampai ke arah sana, karena kita nggak ada niat benar-benar ingin nyelak. Kita salah paham. Cuman masukan bagi penanya, sabar, baca situasi dulu, jangan kebawa gitu loh. Kadang-kadang tuh kita tuh kebawa hawa nafsu. Jadi bisa jadi kenanya tuh bukan dinyelak, tapi kebawa hawa nafsunya. Lalu gimana caranya? Udah doain aja, ikhlas tobat sama Allah SWT atau istighfar sama Allah, dan doain agar orang-orang yang kita salah kemarin itu dapat ampunan dari Allah SWT, dikasih pahala oleh Allah, dan seterusnya. Insya Allah kalau kita doakan mereka dengan ikhlas, Allah akan maafkan. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim, Ustadz, keluarga, para tim, serta kaum muslimin dimanapun berada. Amin wa iyyakum. Ustadz mau nasihat untuk istri yang memiliki suami bersifat pelit, pelupa, patriarki, dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau dulu setiap hari rasanya ingin menyerah, ditambah sambil mengurus bayi dan toddler. Semua pekerjaan diserahkan ke istri tanpa Anda membantu di rumah, sekalipun menjaga anak. Sang istri selalu salah di matanya, tidak pernah nyambung jika berbicara,
padahal beliau yang tidak pandai berkomunikasi dan pelupa. Jadi ketika ngobrol selalu berujung diam. Bukan hanya ke istri, tetapi ke keluarganya pun tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Karena sifat pelitnya juga, sang istri kadang suka mengambil uangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Karena yang berikan tidak cukup. Suami sudah mengenal sunnah, sholat 5 waktu di masjid dan sangat berusaha menjaga keluarganya dari api neraka. Tetapi sang istri rasanya ingin menyerah karena tidak kuat dengan perlakuan dan sifatnya suami. Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya ya, dan pertanyaan yang sebelumnya itu yang pertama ya, gini loh jamaah sekalian, sebelum berpikir menyerah, sebagaimana sudah kita jelaskan di atas, pertanyaannya kita udah menjalankan porsi kita atau belum? Di antaranya ini, ingat sama Allah. Karena Allah yang mengatakan, wa anna ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya jika dia mengingatku. Jadi kalau kita bisa meraih ma'iyah khassah, maka insya Allah itu bisa diwujudkan. Artinya sangat membantu dengan kondisi suami yang tidak kondusif. Walaupun sekali lagi wanita berbeda-beda, tapi perjuangkan dululah materi yang kita bahas hari ini dan minggu lalu dan 2 pekan yang lalu. Coba kejar dulu hadis ini, amalkan dulu hadis ini, ingat dulu sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun mengambil uang karena untuk kebutuhan, karena haknya tidak diberikan, maka sebagaimana hadis Hindun, boleh apa enggak? Boleh. Nabi SAW membolehkan. Kata Nabi SAW, ambil sesuai dengan yang kamu butuhkan dan anakmu. Boleh, kata Nabi SAW. Tapi yang sesuai, bukan sesuai keinginan ya, sesuai yang kamu butuhkan. Itu coba. Jadi memang berat lah punya suami kayak gini, memang nggak mudah. Tapi kita mulai dengan diri kita dulu lah. Kita bertakwa, lalu kita kita jujur, kita ingat sama Allah, nanti Allah akan islah. Bismillah, Allah akan islah. Dan kalau memang suami kita bukan pemimpin yang baik untuk kita, nanti Allah akan atur. Tapi coba kita kerjakan dulu. Jadi baik penanya pertama yang sebelumnya dan yang ini dan ada beberapa pertanyaan yang serupa, fokus dulu pada diri kita sebelum merespon suami kita, atau fokus dulu pada diri kita sebelum memberikan catatan kepada suami, kecuali kalau darurat ya. Itu tadi, apabila darurat itu misalnya membahayakan agama, membahayakan nyawa, membahayakan kesehatan atau fisik, ada KDRT dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti ini nih, coba perjuangkan dulu kotak kita, pasti ada dampak. Karena Allah mengatakan, wa anna ma'ahu idza dzakarani, aku bersama dia ketika dia mengingatku, atau aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku. Coba lakukan dulu. Allah berfirman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, bertakwalah kepada Allah dan bicara yang jujur, Allah akan islah. Allah akan islah. Allah Ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.